fama ma'hu tawaqu amrin mahdzurin mukhawwafin aw mahbubin farajaun wa ma la tawaqqu'a ma'ahu faqabtun fil awwali wa bastun fis tsani wa sababuhuma al waridatu allati taridu ala batinil arifi. Bismillahirrahmanirrahim. Fama maka utai perkara nomor 65 ya, atas paling atas Sumar. Fama maka utawi perkara silema ma'ahu kang iku tetep kaduwe ma silema ma'ahu kang iku tetep kaduwe ma tawaku amrin utawi ngarep-ngarep perkara tawaku amrin utawi ngarep-ngarep perkara sifate tawaku amrin mahzurin sifate amrin mahzurin kang den khawatiri mukhawwafin kang den khawatiri mahzurin mukhawwafin ini namanya muradif, kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ora-orane ngarep-ngarep perkara kang den khawatiri au mahbubin utawa ngarep-ngarep perkara kang den senengi. Ora-orane ngarep-ngarep perkara kang den khawatiri au mahbubin utawa ngarep-ngarep perkara kang den senengi iku farojaun mongko arane roja. Fama ma'ahu tawaqu amrin mahzurin mukhawwafin au mahbubin farojaun, mengharap sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan, atau mengharapkan sesuatu yang disenangi, itu disebutnya roja. Kalau ada pertanyaan, masa sih ada perkara yang ditakuti, yang dikhawatiri, diharapkan, diharap-harap? Nah, bukan kayak gitu maksudnya. Ketika kita memiliki perasaan harap-harap cemas, aduh jangan-jangan, ini maksudnya kayak gitu ya. Maksudnya amrin mahzurin itu adalah memiliki perasaan cemas, jangan, aduh jangan, khawatir ntar ini bocor di jalan, aduh khawatir ini bensinnya nggak sampai. Ini namanya amrin mahzurin. Bukan berarti berharap di sini muko balikan kene bane bocor, bukan kayak gitu ya. Bukan ngarep-ngarep kayak gitu maksudnya, tapi di sini maksudnya adalah khawatir kalau sampai ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi bahasanya di sini tawakul ini amrin, mengharap gitu ya. Maka ini perlunya kita paham, nggak bisa memahami sesuatu itu dari sisi teksnya saja ya. Ya kalau teksnya seperti itu ya, mengharapkan sesuatu yang dikhawatiri, yang ditakuti, ya nggak mungkin lah ya kalau mengharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau mengharapkan sesuatu yang disenangi, dikepengini, ini baru betul-betul namanya mengharap ya. Moga-moga nanti dapat hadiah misalkan, ini namanya amrin mahbubin. Moga-moga daganganku laku misalkan, ini namanya amrin mahbubin. Moga-moga hajatku dikabul, namanya amrin mahbub, suatu yang disenangi. Ini namanya roja, mengharap sesuatu baik yang dikhawatiri, yang ditakuti, ataupun sesuatu yang disenangi, disebutnya roja. Wama utai perkara silematala tawaku ngakang ora ono pangarep-ngarep iku maujudun maujud mau bareng-bareng sarta nema iku fakobdun arane kobed. Wa mauti perkara silemala tawaku ngakang ora ono pangarep-ngarep iku maujud mau bareng-bareng sarta nema iku fakobdun mongko arane kobed, susah. Iku fakobdun mongko arane susah.
dan arani kobet fil awali ing dalam kawitane wabastun lanten arani baset kebungahan fitani ing dalam kaping pindone. Tidak mengharapkan sesuatu terjadi, tidak menginginkan sesuatu, tidak ngarep-ngarep sesuatu. Itu namanya disebutnya di awalan disebutnya kobet, suatu kesedihan. Nah, nanti baru kemudian disebutnya baset atau kegembiraan. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika ada sesuatu yang menimpa pada kita, tidak pernah terpintas terbayang dalam pikiran kita, ya, baik itu hal-hal yang menyedihkan ataupun hal-hal yang menggembirakan, kok terjadi. Nah ya, ini di awalannya biasanya ada kesusahan yang terjadi ini biasanya. Nah kemudian keduanya atau berikutnya ini yang terjadi kegembiraan. Kita ngarepin sesuatu yang menimpa pada kita berupa musibah, kok terjadi susah di awalan. Nah, nanti setelah itu muncul kegembiraan ketika musibah itu sudah selesai, atau musibah, di balik musibah itu ada suatu hikmah baru muncul, namanya baset atau kegembiraan. Jadi yakin setiap musibah yang menimpa pada seseorang, di balik itu ada sebuah hikmah. Misalkan bannya baru bocor, udah ngomong duluan, sial banget ini baru bocor, nah, bawa uang cuma 20.000 ban bocor lagi. Ternyata pas lagi nambal ban, umpamanya ketemu teman lama ya, yang nggak pernah ketemu, dan kita memang kepengen ketemu dengan dia umpamanya. Nah, ya namanya di balik musibah ada hikmah, ada kegembiraan. Awalnya memang sedih rasanya, ternyata setelah itu ada kesenangan. Oh ini toh hikmahnya, ternyata Allah membuat skenario ini, kalau motor nggak bocor mesti laju terus ini kendaraan ya, dibocorin otomatis berhenti, tertunda. Kamu ketemu di sini dengan si A. Nah ini skenario Allah yang kita ini kadang kebanyakan tidak menyadari, hanya menganggap ini musibah, sial nih. Nah, cuma kayak gitu. Coba tunggu dulu, jangan dulu bilang sial, jangan dulu bilang apes, jangan dulu. Nanti ada apa ini ya? Oh dikembesin di tengah jalan. Nah, kayak gitu dulu ya Pak. Ya. Nah, misalkan kita udah jahit capek-capek, ketunda ongkosnya. Jangan dulu ngedumel. Ada apa ini ya? Ada apa? Yang sering saya amati ini Mas Abi, ternyata saat ini juga butuh, tapi ternyata besok keluarnya kok pas banget, ada suatu kebutuhan yang ini pas banget, baru ngerasa, oh iya ya, kalau keluarnya kemarin udah habis, kok keluarnya sekarang alhamdulillah banget. Nah ini kita baru menyadari kenapa ini kemarin rezeki ditunda ya, seperti ditunda gitu. Jangan dulu bayarin, besok aja. Ini skenario Allah yang kita nggak ngerti ini ya. Coba kalau ke situ, insya Allah biarlah belum dibayar kayaknya sih besok pas ada suatu kebutuhan di situ memang mau buat ini nih. Coba pahami aja. Terus wasababuhuma utawi sebabe karone kobet lan baset, wasababuhuma utawi sebabe karone kobet lan baset iku alwaridatu piro-piro nur kang tumeka. Iku alwaridatu piro-piro nur kang tumeka sifate warida allati warida silih allati taridu kang tumeka apa allati tumeka ala batil ka'arifi ngatase batine wong kang ahli ma'rifat. Jadi sebab terjadinya kobet ya, kobet itu disebutkan kesusahan, tetapi di balik kesusahan itu ada suatu manfaat. Baset disebutkan kegembiraan, di balik baset, di balik kegembiraan itu juga dalam rangka Allah sedang menghibur hambanya supaya tidak
bersula. Sebabnya keduanya itu adalah cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan yang datang, yang masuk pada hati seorang ahli marifat. Ya, kalau belum marifat ya belum ngerti yang kayak gitu ya. Hidup ini adanya cuma dersula dan dersula. Apapun yang menimpa pada seorang hamba itu semua ada sisi manfaatnya, sekalipun di awalan itu tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quwwatuhuma utawi kekuatane karone koblan baset. Wa quwwatuhuma utawi kekuatane karone koblan baset. Wa du'fuhuma lan lemah. Wa du'fuhuma lan lemah karone koblan baset iku bihasbi kuwatil waridi, kelawan milang-milang kekuatane nur kang tumeka. Wa fihi lan kelawan milang-milang lemai alwarid, kekuatan dan kelemahan qobd dan basat itu tentu sesuai dengan kekuatan ataupun kelemahan nur cahaya yang masuk kepada hati seseorang. Jadi kepekaan seseorang terhadap sesuatu yang Allah timpahkan kepadanya itu tentu sesuai dengan nur yang Allah masukkan kepada orang itu. Jadi nur cahaya ketuhanan yang masuk pada hati seseorang semakin banyak, maka orang itu semakin peka, maka seorang itu semakin tidak mudah bersangka buruk terhadap Allah, ya, semakin sedikit kemungkinan untuk bersula kepada Allah. Jadi orang yang gampang bersula, ya gampang menuduh Allah tidak adil, gampang bersangka buruk kepada Allah, ini berarti cahaya ketuhanan yang masuk di dalam hatinya ini masih sedikit. Nah, bagaimana supaya nur cahaya ketuhanan itu bisa masuk? Tentu melalui thariqah berupa zikiran, banyak berzikir, banyak membaca sholawat. Ya makanya kalangan NU itu tidak hanya menganjurkan orang membaca Al-Quran saja, tapi juga komplit, ada membaca Al-Quran, ada membaca sholawat, ada zikiran. Supaya apa? Supaya nur yang masuk di dalam hatinya itu macam-macam, warna-warna, ya, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza tajalla mangko ari kalane pertelo atau ngedeng. Fa idza tajalla mangko ari kalane pertelo lil qalbi kadue ati apa waridul jalali. Nur kang tumeka saking Allah kang Maha Agung. Tak ulangi, fa idza tajalla mangko ari kane pertelo utawa ngedeng pertelo lil qalbi kadue ati apa sing pertelo waridul jalali, nur kang tumeka saking Allah kang Maha Agung. Jabe serat idza hasala mangko hasil fi dalam qalb, fi dalam ati, fi dalam qalb, opal qabdu, qabd artinya susah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika cahaya ketuhanan, cahaya Allah yang Maha Agung itu nampak pada hati seseorang, yang akan terjadi adalah al-qabd, ada suatu kesusahan di awalan, ada rasa susah, ada rasa sedih. Sedihnya ini bukan sedih karena kurang duit, tapi bisa jadi sedih karena ngeling-ngeling, mengingat-ingat ibadahnya kurang. Sedih bisa jadi di sini adalah kesedihan karena mengingat dosa-dosa.
Ya, kesedihan yang di sini yang dimaksudkan kayak gitu. Jadi bila seseorang sudah memiliki kesedihan, sedih sebab meninggalkan suatu amalan, sedih sebab melanggar larangan Allah, ini namanya di dalam hatinya sudah ada nur. Ya, kalau orang yang tidak pernah menyesali atas dosa-dosa, orang yang sama sekali tidak merasa sedih karena nggak pernah bisa ngaji, karena nggak pernah taat kepada Allah, kok nggak ada kesedihan, ini berarti dalam hatinya tidak ada nur, tidak ada cahaya ketuhanan. Kan banyak ya orang-orang yang istilah jauh dari ketaatan, jadi tidak pernah merasa sedih, tidak pernah nyesel, sedih juga nggak ada, rasa kepengen juga kayaknya nggak ada. Karena apa? Di situ nggak ada nur, cahaya ketuhanan yang masuk di dalam hatinya. Jadi semakin besar cahaya yang masuk dalam hati seseorang itu, maka kesedihan orang itu semakin besar. Ketika melanggar larangan Allah, ketika meninggalkan ketaatan, ya, ketika absen dari sebuah kegiatan, dari yang baik-baik itu, ada di sini ada rasa sedih, aduh ya kenapa kayak gitu ya. Ya, fa idza tajalla lil qalbi. Jadi nggak bisa disalahkan. Ya, ketika ada orang nggak sampai ke situ, yang nggak bisa disalahkan, memang di hatinya nggak ada nur ilahi. Nur ilahi ya. Kita ngelihat sini, kita nggak akan pernah memandang sebelah mata kepada orang lain yang masih jauh dari ketaatan. Nah, sebaliknya kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyesali, memiliki rasa sedih ketika absen dari sebuah ketaatan, dan ketika merasa melakukan kemaksiatan lalu ada rasa sedih, merasa terganggu, merasa nggak nyaman, namanya qobet ya, qobet yang dihasilkan dari nur ilahiyah yang masuk dalam hati seseorang. Jadi efek dari cahaya ketuhanan ya. Wa idza tajallan arikala ngejeng utawa pertelo, wa idza tajallan arikala ngejeng utawa pertelo fi dalam qalb opo waridul jamali, nur kang tumeka saking Allah kang maha indah. Apa waridul jamali, nur kang tumeka saking Allah kang maha indah. Jabe syarat idza hasala mangko hasil fi dalam qalb apa albastu kebungahan. Nah, selanjutnya apabila cahaya ketuhanan ya, cahayanya Allah yang maha indah itu masuk pada hati seseorang, maka ada suatu efek di situ pada hati orang itu. Efeknya adalah suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan, nggak suntuk dalam hidup ini ya, nggak suntuk. Apapun yang sedang terjadi dengan keadaannya itu nggak pusing ya. Berkahnya apa? Berkahnya waridah, cahaya ketuhanan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qabdu mongko tawi qabd susah. Fal qabdu mongko tawi qabd susah. Bismillahirrahmanirrahim. Susah mau biwaridin sebab nur kang tumeka. Bismillahirrahmanirrahim. Biwaridin sebab nur kang tumeka iku hasil fil waktu dalam waktu, iku hasilun bisa hasil fil waktu dalam waktu. Jadi qobet atau kesusahan yang datang itu dihasilkan tentu melalui sebuah proses waktu, ada waktunya. Jadi kalau kita melihat ke sini, kita dikasih amalan, apapun amalannya ya harus ada sebuah proses, butuh waktu juga. Dan kayak orang sulapan ya, hari ini dibaca, hari ini mintanya kabul. Itu kalau Pak Tarno bisa, Mas Tarno ya dibantu langsung bisa, selain Mas Tarno nggak bisa
Iya enggak? Nah, itu. Iya. Kalau yang satu gimana itu? Kalau kayak Pak Karno gimana itu? Enggak tahu itu Melvin. Udah bukan dunianya ya. Itu udah disiapin ya. semua. Enggak tahu bukan dunianya. Ya. Jadi ada suatu proses. Jadi apapun yang kita bermunajat kepada Allah itu mesti ada butuh waktu, ada proses. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono qabd. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono qabd. Begitu juga dengan qabd. Albastu utawi basad, begitu juga dengan yang namanya basad. Tadi kan namanya sedih. Dengan sedih, seseorang bisa sedih dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan berupa melanggar larangan Allah, meninggalkan ketaatan. Seseorang bisa memiliki rasa sedih itu juga tentu butuh waktu, ya, ada proses, ya, nanti ada namanya, ya, ada kelas-kelasnya lah, bertahap. Begitu juga dengan basad, dengan kegembiraan yang masuk dalam hati seseorang menghadapi semua keadaan yang susah, yang mudah. Di situ ada rasa kegembiraan, ada rasa enjoy, juga ada sebuah proses. Nggak ujuk-ujuk baru mau menekuni dunia toreko, baru mau menekuni ilmu agama, langsung terasa khasiatnya yang enggak. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Li'anal arifa karena teman setene wong ahli marifat dikulayah tamu ora meriyatini atau tidak mempedulikan. Ikulayah tamu orang meriyatini sapa arif, orang meriyatini nafsi kanggo awak dhewe al-arif. Hatta yurongiya singgo ngrekso, hatta mau huruf ngambil nasib. Makanya dibaca hatta yurongiya, ya. Hatta yurongiya singgo nakso sopa al-ngarif nakso mustaqbilatil umuri ing piro-piro perkara kang bakal teko mburi. Mustaqbilatil umuri ing piro-piro perkara kang bakal teko mburi. Nah, karena sesungguhnya orang-orang ahli ma'rifat itu tidak pernah memperdulikan pada dirinya sendiri, ya, selain mereka itu, beliau ini menjaga, sangat memperhatikan, ya, menjaga pada apa-apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang dipikirkan adalah bagaimana supaya ke depan bisa istiqomah, lebih istiqomah di dalam ibadah. Yang dipikirkan bagaimana supaya mati dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam. Yang dipikirkan bagaimana nanti di alam kubur. Yang dipikirkan bagaimana nanti menghadapi hari kiamat. Itu yang dijaga, yang diperhatikan oleh orang-orang ahli marifat itu. Jadi tidak pernah mempedulikan apa-apa yang untuk nafsunya sendiri, untuk kepentingan egonya sendiri, nggak mempedulikan hal-hal itu. Ya, jadi jauh-jauh yang dipikirkan adalah berkaitan dengan masalah urusan akhirat pendek kata. Ya. Ya Allah, moga-moga kita semua dengan berkahnya ngaji kitab hikam yang ditulis oleh seorang waliullah Sayyid bin Athaillah, moga-moga kita juga bisa mencontoh, bisa meniru, ya, walaupun mungkin kalau persis ya mungkin jauh lah, ya, paling enggak ada sebagian bagian cara berpikir kita mengikuti cara berpikirnya orang-orang ahli tasawuf yang tidak semata-mata dalam kehidupan ini mementingkan tentang urusan dunia, tapi jauh mementingkan urusan akhirat. Ini barangkali bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Semoga bisa dipahami. Amin. Menjadi ilmu yang manfaat. Kadang-kadang tak waca sedikit